ala alihi wasallam. Pertama-tama marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat. Semoga kita semuanya hidup sehat, berkelanjutan, dengan panjang umur, sehingga kita dapat mengumpul ini dengan acara LPG dan peningkatan kapasitas RT dan RW. Alhamdulillah, salawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada kita semuanya selanjutnya. Semoga nanti juga jauh berkenan di atas syafaatnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Pada yang terhormat Bapak Guru, kepada yang terhormat Guru tadi sebesar, kepada yang terhormat Bapak Ketua PPD dan teman-teman, Bapak Anda, Ibu sekalian, kepada yang terhormat Bapak Guru, kepada yang terhormat Bapak RW, juga kepada yang terhormat Bapak-bapak semuanya. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Dari saya datang berbincang. Lalu saja saya ucapkan terima kasih atas datangannya dari tim dari desa sebenarnya. Juga ini saya minta maaf apabila dalam hubungan Bu Bapak ala kadarnya. Di sini saya mau menyampaikan episode yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh wakil saya dari Raya dan anggota dari saya. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dan berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk laporan keuangan pemasukan juga pengeluaran efektif akan saya bacakan. Tapi mungkin ini secara globalnya ya Pak Bu, untuk rinciannya ada di buku dapur saya. Untuk laporan keuangan tax efektif BPD Jaya Kecamatan Lapok periode 1 Januari sampai 30 Desember 2024. Pemasukan saldo per 31 Desember 2023 orang ada di 4.636.000. Pemasukan periode dari bulan Januari sampai bulan Desember jumlah 2.621.000. Saldonya menjadi 7.250.000. Untuk pemasukan dari denda ronda dari Januari sampai Desember ada di 1.410.000, sehingga saldo menjadi 8.660.000. Kemudian pemasukan dari Kurdes ada 462.000, saldonya bertambah menjadi 9.129.000. Adapun pengeluaran selama 1 tahun, bayar listrik selama 12 bulan di 30 kali 12 360, saldonya berkurang menjadi 8.959.000. Terus untuk penambahan setor PHBL Agustusan PD Merdeka Jaya nambah 1 juta, saldonya berkurang menjadi 7.769.000. Untuk dana sosial menengok orang yang sakit dalam 1 tahun ada 10 orang, 10 kali 50 total 500.000, saldonya berkurang menjadi 7.269.000. Terus karena di lingkungan RT 7 ada kegiatan poli, jadi karena kebetulan menang sehingga mengadakan syukuran juara poli itu untuk makan-makan pengeluaran 660.000, sehingga saldo berkurang menjadi 606.609.000. Dan untuk dana sosial santunan kematian almarhum Bapak Temong 100.000, saldo menjadi 6.509.000. Sumbangan muslimatan 200.000,
saldo menjadi 6.309.000. Sumbangan kegiatan pawai obor Bulasan 100.000, saldo menjadi 6.209.000. Terus membeli STB dan kabel untuk di pos ronda, jumlahnya 245.000, saldo menjadi 5.964.000. Kemudian adapun transport, rapat dan sebagainya ada di 300.000, pengeluaran menjadi saldo 5.664.000. Terus kemudian kemarin pas Agustusan kita mengadakan menghias pos ronda, membeli cat, bambu dan lain-lain. Total pengeluaran 1.063.000. Saldonya menjadi 4.601.000. Terus untuk konsumsi yang mengadakan menghias pos ronda kurang lebih 626.000, saldo menjadi 3.975.000. Kemudian ada lomba karnaval, pengeluaran 476.000, saldonya menjadi 3.499.000. Untuk membeli bahan buat tumpeng 17-an 100.000, pengeluaran sisa saldo menjadi 3.399.000. Total pemasukan dari per tahun 2023 ke 2024 ada di 9.129.000. Pengeluaran total dari pengeluaran semua total 5.730.000. Jadi saldo yang tersisa ada di 3.399.000. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk uraiannya ada di buku dapur kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu RT beserta dan laporan pertanggungjawaban Ketua RT 7 selama periode tahun anggaran 2024. Nah, kemudian selanjutnya menginjak acara yang ketiga yaitu tanggapan warga atas calon EJ dari yang barusan sudah disampaikan. Barangkali ada yang mau menanggapi, menanyakan atau yang lainnya, silakan sebelum nanti kalau tidak ada artinya LPI tersebut berarti dinyatakan diterima. Silakan. Barangkali ada pertanyaan, jangan setelah selesai ini di belakangnya pada berundang, mumpung ini masih ngumpul, so kita buka tanya jawab gitu. Kalau tidak ada dilanjutkan ke acara selanjutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada pertanyaan barangkali? Biar mikir. Bangga. Ya, tambah kalian ada pemasukan buat beli bambu nggak ada. Ada yang ingin tahu rinciannya yang lebih jelas bisa nanti. Tapi saya rasa ini ada yang kurang satu ini. Anggaran hari ini belum gue sama menjual. Oh, belum masuk. Ini kan 31 Desember. Sekarang kan 41, Pak. Ya, jadi karena Iya. maaf saya mau tanya. Boleh. Mau menanyakan tentang uang BUDES itu pendapatannya masih itu. Mana warga yang ketujuh bayar nggak BUDES Mas? Ada yang bayar dan tidak. Nah, Kalau semua bayar dapat berapa? Kebetulan sekitar setengah. Tapi kan kalau yang besar ya bisa pajak 100, dan saya setengah juga nggak mau. Sekarang itu 10.000 ke 15.000. Padahal kan sudah bagus penuh gitu. Apa itu nggak bisa ditekan untuk semua warga bisa BUDES? Yakin bisa kan? Ya mungkin sedikit ini membantu ya. Kalau untuk yang masalah penakaran mungkin Ibu RT tidak bisa ya, tapi nanti ada dari pengurus desa ada pembahasan ya, karena Ibu RT kalau nggak terus yang ada diomelin bukan dapat uang, kasihan.
berupa permen. Juga nanti ada yang namanya istilah dan kewajiban kewajiban yang harus dilaksanakan atau program negara, misalkan dinas sosial BNT masih ada, untuk ketahanan pangan memang masih ada, dan untuk kesehatan itu ada. Jadi masalah infrastruktur pembangunan pun alhamdulillah jelas. Kami mengucapkan terima kasih karena saya lihat tentang RPJ yang ada itu sudah termasuk dapat dimengerti dan dapat diterima detail dan jelas lah. Karena mohon maaf, beberapa RPJ yang lain masih minimnya pengetahuan tentang administrasi karena menyangkut masyarakat untuk masalah keuangan atau administrasi itu harus transparan, terbuka. Itu kami memantau lah atau menghimbau kepada semua RT, pengurus RT yang ada di tidak saya untuk betul transparan. Terus yang keduanya, betul yang dikatakan tadi, kurang kesadarannya masyarakat kita dalam hal satu kebersihan, keduanya tentang masalah saluran pembuang. Karena untuk saluran pembuang di kita itu masih kadang-kadang semaunya sendiri, masang gorong-gorong sudah terlalu kecil, ada yang tinggi, ada yang besar. Juga kadang-kadang tidak tanya dulu ke lingkungan atau ke pemerintahan desa. Karena suatu contoh, mohon maaf, kami dari pemerintahan desa sudah berusaha semaksimal mungkin. Kejadian tahun 2022 waktu banjir yang lalu, kami langsung turun tangan, langsung menanyakan langsung kepada warganya untuk tidak akan menunggu ganti rugi apabila saluran infeksi banjir mengalami normalisasi. Ternyata dari sekitar 113 tubuh dari mulai RT 5 sampai ke RT 30 itu yang melaksanakan 32. Itulah yang menjadi kendala. Terus kemarin kejadian lagi, kami sudah turun lagi, dan dalam bulan-bulan ini atau awal bulan Februari pengajuan normalisasi sudah, bahkan kami sudah musyawarah langsung dengan pihak BPWS dan BPWS untuk masalah penanganan banjir tersebut. Jadi kalau masyarakat kita masih kurang menyadari, itu akan menjadi kendala. Karena kalau secara legalitas itu karena BPWS, karena kita banyak yang numpang sebenarnya. Cuma ini jadi problem karena membuat jembatan atau gorong-gorongnya terlalu kecil, kadang terlalu tinggi, ada yang terlalu rendah, dan juga sudah berpuluh-puluh tahun belum adanya normalisasi. Dan keduanya untuk masalah sipon itu pembuangan di desa itu sekitar 2, kalau di sini saja 2, satu titik di RT 1, yang keduanya di RT 22. Itu diameter sekitar 80 cm, sudah tinggal 30 cm. Nah, kalau menyangkut di dusun Sidamukti, memang betul tadi dikatakan antara saluran pembuangan depan rumah kita ini, kalau dari Ibu Mariam sampai ke Bapak Nur itu turunnya sudah ada 1 meter kali, yang selebram begitu lancar. Kendalanya itu tadi kurang kesadarannya dari kita semua kalau dalam hal membuat plat meternya atau memasang gorong-gorongnya. Juga kemarin di RT 8 pun mengatakan seperti itu. Jalan satu-satunya kami nanti akan bermusyawarah di dalam pemerintahan, karena katanya kalau RT 8 bilangnya kalau RT yang mendatangi itu pasti ujungnya berantem atau adu mulut. Jadi instruksi dari RT 8 kemarin katanya biar dari pemerintahan yang itu mendatangi warga, misalkan gorong-gorongnya yang kurang besar atau kurang lebar, harap diganti, atau kita minimal ada gerakan lah, minimal gotong royong untuk membersihkan saluran
pindah di Siramukti adalah titiknya di RT 6 Pak, karena RT 6 yang belum dibangun, dan juga peninggian TPT di belakang RT 7 sampai RT 8 dikasih colokan yang di belakang kan sering limpas kalau dibuka karena masih kurangnya dorongan ke RT 11 karena RT 11 posisinya tinggi. Oleh sebab itu apabila di full sering luper di RT 6 dan RT 7. Oleh sebab itu akan ditinggikan sekitar 30 cm sampai ke RT 8 kita 300 atau 200 meter masalah. Dan juga saya ingin juga kesadarannya kepada warga RT 7 yang pohonannya nempel langsung ke TPT itu pecah banget TPT-nya. Jadi yang sudah dekat banget dengan TPT-nya tolong ditebang minimal kalau dari TPT itu 1 meter lah, tidak sehingga TPT-nya bocor pecah terkena akarnya. Karena saya sudah proses ke lapangan, ada beberapa pohon yang betul-betul paling jaraknya dari TPT itu tinggal 30 cm, jadi si akar itu bisa pecah ke TPT-nya. Jadi yang punya pepohonan yang di sebelah sana itu tolong Pak RT ya, nanti dikasih tahu warganya pepohonan untuk ditebang lah dengan pohon yang dengan TPT, karena itu sangat merusak TPT. Dan alhamdulillah di desa kita juga sudah deklarasi ODF. ODF itu ya buang air sembarangan lah, atau buang air yang di balong-balong Pak, itu sudah tidak boleh karena setelah ditelaah dan diteliti oleh Kementerian Kesehatan itu menurut kesehatan kita cuma tidak langsung, cuma prosesnya panjang seperti itu. Jadi sudah, bahkan kami sudah ke MUI sudah mengatakan mau suruh buat fatwa bahwa buang air besar sembarangan itu salah satunya diharapkan, karena memang di beberapa titik di desa kita masih ada kemarin di data itu sekitar 3 yang masih buang air besar di balong. Itu tidak baik, tapi kami sudah menyatakan kosong atau sudah deklarasi lah, karena sudah menjadi tuntutan atau perintah langsung dari Ciamis untuk desa kita saya bebas ODF atau tidak ada buang air yang sembarangan atau di balong lah. Jadi kami mohon kesadarannya pada warga RT 7 apabila ada yang masih buang air besar di balong harus ditutup Pak, karena nanti kalau tidak memang nanti kami sulati atau kami menyuruh ke RT atau Pak Kadus untuk untuk dibongkar. Kalau tidak dibongkar mungkin kami dari Babinsa, dari Babinsa Mas akan turun ke bapak-bapak, karena memang itu untuk kebaikan kita semua, istilahnya seperti itu. Jadi salah satunya karena program-program yang di desa kita, kalau untuk pembangunan memang kita masih fokus di saluran, karena saluran kita sangat perlu diperbaiki untuk kemudahan para petani di desa. Dan info terakhir untuk masalah jalan pelajar, kami baru upload lagi atau kami ajukan lagi karena untuk tahun 2025 itu tahun transisi. Jadi Pak Bupati baru dilantik nanti sekitar pertengahan Februari atau akhir, artinya anggaran di tahun 2026 mudah-mudahan dengan janji beliau pun kepada kami sekitar tahun 2025. Karena untuk tahun 2025 ini transisi pemimpinan. Jadi sedangkan masalah anggaran sudah ditetapkan kemarin. Kalau untuk tahun 2026 otomatis itu sudah menjadi kewenangan langsung karena untuk Kabupaten Ciamis untuk masalah anggaran pun masih defisit, masih ada hutang tapi tidak terlalu banyak, beda dengan kabupaten yang lain lah, termasuk masih ringan lah Kabupaten Ciamis. Jadi seperti itu Pak. Dan juga tentang hal-hal yang lain untuk masalah di desa kita, memang detailnya nanti di penetapan APBD, cuman perwakilan lah dari RT 7 nanti perwakilan terutama dari tokoh masyarakat, RT RW, alim ulama, MUI
tahun 2022 ini desa kita itu wajib ada kader IRP atau pustu puskesmas pembantu. Kebetulan untuk di desa kita yang akan dibuat itu di Dusun Nyambul di RT 28, karena kalau di Sidamukti ya sebenarnya sudah ada tempatnya, tidak boleh karena terlalu dekat dengan Citaratu. Itu titiknya di Dusun Nyambul. Jadi kita akan buat puskesmas pembantu di sana untuk sambil menunggu, untuk sementara ditempatkan di pos Yandu Pondok. Jadi bapak-bapak kalau ibu kalau mau cek kesehatan nanti bisa ke Pondok Kunyur sementara, karena menunggu bangunan dibangun nanti di tahun ini. Dan untuk masalah yang lainnya tentunya nanti Pak RT mengundang, apabila Pak RT tidak bisa hadir bisa diwakili oleh bendahara atau sekretaris atau masyarakat silakan lah, tapi yang jelas setiap RT itu berperwakilan, karena kami ingin betul-betul terbuka menyampaikan tentang program-program yang akan dilaksanakan di desa. Karena saya tidak mau dengan hal-hal kejadian akhir-akhir ini banyak sekali desa-desa yang bermasalah karena program-program tidak dilaksanakan. Itu menurut kami itu tidak relevan atau kurang transparan. Jadi banyak sekali di desa-desa kabupaten yang akhir tahun malah ujungnya bermasalah. Karena bapak-bapak itu menjadi kunci kami juga Pak untuk memantau kegiatan-kegiatan yang kami sudah janjikan, dan kami tidak akan marah apabila panjenengan sudah ditetapkan apa BDS-nya kok belum dibangun, terus dari masyarakat menanyakan, itu kami akan terbuka transparan. Apabila memang belum dilaksanakan mungkin anggaran yang dulu, atau apabila belum dilaksanakan mungkin situasi dan kondisi, misalkan adalah kita akan membuat peninggian TPT di Sorokan misalkan karena nunggu cuaca bagus belum dilaksanakan, atau kadang-kadang nunggu masyarakat petani panen. Juga kami dari pemerintahan khususnya kami dengan rekan-rekan BPD untuk tahun 2025 ini ingin mengadakan program swadaya pengadaan mobil siaga atau bisa dikatakan ambulan itu dengan sistem iuran semua warga desa Cintajaya. Alhamdulillah dari mulai RT 1 sampai RT sampai RT 8 dan sampai 2 sudah menyepakati atau menyetujui tentang gagasan program pengadaan mobil siaga secara swadaya, artinya secara iuran bersama masyarakat di desa. Karena melihat kebutuhan warga kita tentang mobil siaga itu sangat dibutuhkan, oleh sebab itu saya mengimbau mengajak kepada warga itu untuk baru atau iuran bersama tentang pengadaan siaga. Seperti itu Pak, nanti bisa dijawab oleh bapak-bapak tentang detailnya mau seperti apa, teknisnya mau seperti apa, nanti bisa ditanyakan. Mungkin untuk pembuka seperti itu Pak, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Jaya yang telah memberikan sambutannya sekaligus arahannya dan juga penyampaian dari program-program yang akan dilaksanakan umumnya di Desa Cintajaya di tahun 2025 ini. Mudah-mudahan semua program yang telah direncanakan nanti bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang baik. Karena itu mari kita dukung apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Desa Cintajaya. Nanti untuk apabila ada terjawab nanti di acara yang senang ya. Untuk selanjutnya itu peningkatan kapasitas lingkungan RT. Yang pertama oleh ketua BPD, nanti yang kedua oleh sekretaris desa. Untuk kesempatan yang pertama yaitu dari Bapak Ketua BPD kepada Bapak
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang setelah melakukan LKD, bukan kasus, tapi kepala kewilayahan wilayah. Kita sudah masuk ke dalam jajaran perangkat. Ya, saya hormati Bapak Ketua RW 02, dan saya hormati Ibu RT, saya yang selalu semangat, yang aktif terus dalam kegiatan di desa. Yang benar, tapi alhamdulillah hampir 99% sudah hadir. Harus semangat energi lagi. Ya, saya hormati seluruh warga RT 07 rekan saya rekan BPD yang pada kesempatan hari ini menjadi tuan rumah yang sangat simpel ya, di sini banyak tujuannya, tempat tidur nyaman dan rasa bangga masyarakat semuanya. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang apa yang tadi sedikit sudah disinggung oleh warga 07, yaitu sesuai dengan tupoksi atau bina saya yaitu BPD, di mana BPD itu adalah sebagai keterwakilan dari warga yang tugasnya adalah satunya tentang mengesahkan atau membuat peraturan desa perdes. Salah satunya adalah perdes KPPDes, tentang penetapan LKP, tentang pembagian kebijakan dalam sosial dan bantuan, dan juga tentang tarikan-tarikan yang ada di desa Kita Jaya. Di sini saya akan membahas 2 poin saja, yaitu tentang Purdes dan Janggolan. Bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui, Purdes dan Janggolan itu adalah suatu kegiatan atau suatu usaha yang legalitas secara hukum dan diatur oleh undang-undang, di mana kami masih memberlakukan Purdes atau Janggolan tersebut itu sesuai dengan turunan dari Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2019. Di sana itu mengatur tentang karena nominal dari perhitungan sesuai dengan perhitungan berbeda juga, bahwa Purdes itu nominal tarikannya berdasarkan 1 kali PP. Dan setelah dengan adanya sistem dari pembiayaan pengelolaan keuangan desa sekarang yang banyak melalui dana transfer, akhirnya Purdes yang tadinya ditopang oleh pemerintahan desa untuk membangun desa lagi, sekarang Purdes itu tetap ditarik Pak, sesuai dengan penarikannya biasanya bersamaan dengan penarikan pajak bumi dan bangunan. Itu biasanya dipasarkan kepada wilayah RT, dan nanti Purdes itu ditarik oleh RT. Cuma Purdes tersebut sekarang tidak disetorkan ke desa Pak. Kebijakan pemerintahan sekarang Purdes ditarik dikembalikan lagi kepada RT, gitu kan. Seluruhnya desa atau pemerintah desa atau kabupaten tidak meminta sebesar 100% Purdes tersebut dikembalikan kepada hak pengelolaan kepada lingkungan. Di mana maksud dari dikelolaan kepada lingkungan adalah salah satunya untuk menopang perbaikan atau perawatan jalan bangunan yang ada di lingkungan. Kalau dulu kan Purdes untuk membangun, sekarang dikembalikan kepada masyarakat atau kepada lingkungan untuk merawat lingkungan atau bentuk-bentuk fisik yang ada di lingkungan, seperti jalan rawat beton yang sudah sekian tahun sudah agak kurang baik, bisa dari dulu kan sebagai pendapatan atau penghasilan desa yang digunakan untuk membayar kesejahteraan kepala desa dan perangkat. Karena zaman dulu kan masih belum ada siltap, jadi notabene yang itu masuk kepada hak kepala desa dan perangkat zaman dulu mah. Sesuai dengan beralihnya zaman sekarang, bahwa kepala desa sudah mendapat siltap, perangkat sudah mendapatkan siltap. Tetapi bukan berarti Janggolan hilang Pak, karena sekarang kepala desa dan perangkat ditambah dengan KD. Ya KD itu kan ada kepala RW, ketua RW, RT,
Linmas, ini, kader, dan lainnya yang membantu kinerja pemerintah. Nah itu pun mereka tidak punya silka. Nah, makanya janggolan itu masih tetap diadakan di wilayah desa kita sesuai dengan hak asal usul pendapatan yang ada di desa. Hak asal usul kan asal usul dari zaman dulu pemerintah desa kita jaya janggolan masih ada. Nah, cuma kita masih implementasikan, kita masih pakai. Cuma sekarang prosentase jumlah janggolan yang ada di desa kita yang taruhlah mungkin 10 ton misalnya ya, yang dulu kita masuk ke kepala desa dan perangkat, sekarang untuk persentase makin kecil. Paling Pak Kubu sama Pak perangkat ngambil sekitar 3% atau berapa persen, itu kurang juga. Sisanya itu diberikan ke LKB yang ada di desa kita jaya, karena LKB itu yang di bawahnya perangkat tidak mendapatkan fasilitas dari pemerintah. RTMU kan baru tahun ini, itu cuma 1 juta setahun. Dibagi kalau 12 berapa sebulannya? Belum beban dari RT yang datang ke warga mendapat pameran, dia datang ke warga, WRT aku udah dapat beras, WRT aku udah dapat gitu kan, seperti itu kan beban WRT. Jadi kami dari pemerintah desa masih mengimplementasikan peraturan hak asal usul tentang janggolan, di mana janggolan itu biasanya ditarik dalam masa panen ke mungkin 1 tahun sekali lah di masa panen, kalau masa panen rendah atau apa lah gitu. Nah itulah, jadi besar harapan kami hal-hal seperti itu pun masyarakat tetap harus memberikan perhatian dan ikut untuk mengikuti apa yang menjadi kebijakan di pemerintah desa kita jaya. Jangan sampai kita selalu terprovokasi oleh tetangga sebelah atau ini yang belum tentu hal itu tentunya bisa dilaksanakan. Kadang-kadang hal tersebut itu mencuat keluar dari orang-orang di sana yang tidak mau membayar, tidak mau memberikan. Seperti ini pun, karena setiap wilayah, setiap desa itu kan punya kebijakan, punya aturan dan punya kewenangan masing-masing. Seperti kita, saya dengan Pak Dede, tapi kan sama, tapi kan dalam kebijakan kami berbeda. Nah, antara rumah yang satu dengan rumah yang lain pasti akan berbeda. Antara rumahnya Pak Andra dengan rumah sebelahnya pasti akan berbeda. Walaupun masih dalam lingkup RT. Nah, hal seperti itulah yang perlu kita kaji bersama, kita evaluasi bersama. Bila memang ada hal-hal keberatan tentang jalan atau apapun, itu kan bisa kita carikan formula atau informasi yang baiknya bagaimana. Kalau memang ada keberatan, bagaimana keberatannya, gimana ini keberatannya. Karena kami juga dari pemerintah desa akan berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang baik dan pelayanan yang bijak kepada masyarakat. Karena pada notabene kami di sini seperti BPD itu adalah kesempatan dari masyarakat. Jadi kami harusnya menjadi aspirasi atau mendapat penampung keluhan-keluhan dari masyarakat. Jadi kalau masyarakat tidak mau berani ngomong ke kampungnya, ya minimalnya ke kami ke BPD. Pak Anda, dia ada yang mau sampaikan ke Bu Lilis atau Bu Ani, gitu kan, kita sampaikan. Ya, BPD yang menyampaikan ke pemerintahan, pemerintah desa. Kalau pemerintahan itu ada pada kami, kalau pemerintah saja tidak dengan kami. Dan itulah di sini sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan kami dan kami pun masih melegal, masih mengesahkan dan melegalkan tentang desa janggolan ini sesuai dengan aturan yang ada dari kabupaten. Maka harapan kami pun masyarakat jadi lingkungan di RT menuju ini masih mengikuti apa yang menjadi arahan dan aturan dari kami di pemerintahan desa, terutama tentang UDES Pak. Lalu kemudian dibayarkan oleh Pak tidak akan setimpal, pokoknya kembali lagi kepada lingkungan, bukan kepada pemerintah. Jadi besar harapan kami di sini warga bisa saling memberikan edukasi kepada tetangga-tetangga yang lain tentang UDES, terutama ya pengelolaan lingkungan RT menuju lebih kondusif lagi, lebih enak lagi dan bisa lebih maju lagi, terutama sesuai dengan misi dari Kabupaten Ciamis menjadi desa yang mandiri. Karena kan Ciamis itu diharapkan desa-desa yang ada di wilayah kabupaten itu menjadi desa yang mandiri dalam segi apapun. Termasuk ini dengan adanya UDES kan kita berharap lingkungan RT mandiri. Artinya ada program dari DMR, bahwa itu bocor, ketika. Tapi kalau kita punya ini, ya inilah paling cuma 50.000, hanya kas UDES, kan seperti itu.
yang mungkin sedikit bisa kami gambarkan. Dan